Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah merahmati kita, memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat dan lain-lainnya. Dan salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencerahkan dari dunia gelap sampai terang benderang, dunia terang benderang ini. Oke. Saya di sini akan mempresentasikan peran pendidik dan peserta pendidik. Sebelum itu, kita di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pasti sebagian ada yang menjadi guru dan sebagian ada yang tidak, atau yang menjadi PNS atau sebagainya, ada yang menjadi dosen atau sebagainya, ya. Dan di sini saya akan menyampaikan kepada Anda semua, kepada teman-teman semua, gimana caranya atau ada definisi pengertian menjadi guru terhadap murid, ya, atau murid terhadap guru, atau dibilangnya peran pendidik atau peserta pendidik atau peserta didik, itu guru dan murid. Lanjut, kita masuk ke materinya. Definisi pendidik. Dari pendidik adalah dari segi bahasanya yaitu pengajar, ya. Orang yang mengajari orang yang mengajari peserta didik atau mengajari murid yang benar-benar, yang mengajari murid biar murid itu mengetahui dan paham kepada yang kita kasih ilmu kepada mereka, yang ilmu kita kasih kepada mereka, ya. Sehingga pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang pendidik. Kata tersebut itu mengacu kepada kata pendidik karena kata itu mengarah kepada seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada orang lain. Itu definisi pendidik atau seorang guru. Ya, seorang guru itu harus banyak pengalamannya. Dari sana ke sini, benar kata banyak dosen yang mengatakan, atau guru-guru atau yang lainnya, mencari ilmu itu tidak hanya satu tempat, banyak tempat lainnya, ya. Jadi carilah ilmu yang ingin menjadi guru atau yang lainnya. Pokoknya selain guru juga kita harus mencari ilmu kemana-mana, jangan di suatu tempat saja, gitu. Keterampilan itu memang harus. Pengetahuan seorang guru itu sangat harus, karena kita memberikan ilmu kepada murid atau seorang peserta didik itu harus dengan pengetahuan. Jadi kita tidak asal memberikan atau mengucapkan kepada murid-murid kita, ya, pengetahuan yang kita tahu, yang telah kita pelajarin dari sebelum-sebelumnya,
Itu kan dari kita SD, SMP atau TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kita mengelola itu. Pikiran kita gimana, pengetahuan kita udah sampai mana, belajar kita sampai mana, itu seorang guru. Dan kita ketika kita menjadi guru, peserta didik, bukan, peran pendidik atau guru itu memberikan keilmuan kepada murid atau peserta didik atau pengetahuan yang lainnya. Adapun pengertian pendidik menurut istilah telah banyak dirumuskan oleh para ahli pendidik. Menurut Sutari Imam Barnadib, pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Lain halnya, menurut Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya. Lanjut. Jenis pendidik itu ada 2. Apa aja sih jenis pendidik itu? Ada 2, yaitu pertama orang tua. Orang tua sama saja dibilang guru, seorang pendidik yang mengajari kita tapi bedanya kalau orang tua itu di rumah kekeluargaan, tapi kalau guru itu di dalam sekolah mengajarkan. Kalau orang tua, pendidikan pertama anak adalah dari rumah. Nah, kan benar yang saya sudah katakan kepada Anda semua. Sedangkan pendidik pertama adalah orang tua. Setelah anak lahir, orang tua, ayah, dan ibu dengan secara wajar alamiah dan kodrati, mereka menjadi pendidik. Orang tua secara wajar langsung menjadi pendidik karena ada kenyataan anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan anak terutama dalam 2 hal, yaitu apa aja? Tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri, tidak berdaya untuk mengembangkan diri sendiri, karena itu memerlukan bantuan orang lain. Dan tentunya harus orang dewasa. Kalau bisa kita itu kalau sudah menjadi orang tua, ajarilah anak pertama itu Al-Fatihah dulu. Karena apa? Karena setiap anak membaca Al-Fatihah yang kita ajarin itu oleh ayah dan ibunya, setiap anak itu membaca Al-Quran, atau apalagi dia penghafal Al-Quran, itu pahalanya bakal jariah kepada Anda semua yang pada ayah dan ibu. Makanya dari itu, ajarilah anak pertama itu dengan Al-Fatihah. Ajari dengan Al-Fatihah dulu. Fatihah, baru Anas, dan lain-lain. Kedua, jenis pendidik itu guru. Guru adalah mereka yang diberikan tugas dan berprofesi menjadi pendidik, misalnya guru di sekolah. Lanjut, hak pendidik. Hak pendidik dalam pasal 14 dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan hal pendidik antara lain, yaitu 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh pelindung dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 6. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 7. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian kepada hak pendidik atau seorang murid atau guru penghargaan, penilaian, dan untuk menentukan kelulusan, penghargaan dan atau saksi kepada peserta didik itu hak seorang guru sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru,
dan peraturan perundang-undang, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan melaksanakan tugas. Seperti ngomongnya seperti kayak di stasiun. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Ke-8, ke-9 memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Itu hak pendidik dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lanjut. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik adalah sama saja kepada guru. Adapun kewajiban yang harus dilakukan guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 39 hingga pasal 44 pasal 44 antara lain pendidik merupakan tenaga profesi. Ya, di sini kewajiban pendidik saya akan secara ringkas ya. Mungkin ya harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani. Serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lanjut. Definisi peserta didik itu adalah secara etimologi peserta didik adalah orang yang menghendaki, sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai pencari hakikat di bawah bimbingan seorang ahli atau seorang guru. Itu udah ahli. Pengertian peserta didik secara umum yaitu golongan anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, baik itu secara psikologi dan fisik, sehingga untuk mengetahui potensi dirinya mereka harus melalui lembaga pendidik terlebih dahulu. Hakikat peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berupaya untuk mengembangkan dirinya melalui proses pendidik pada jalur jenjang dan jenis pendidik tertentu. Itu definisinya peserta didik atau murid ya, dibilangnya murid gitu ya. Terus karakteristik peserta didik poin 1 etnik itu apa sih? Ada berbagai macam karakteristik. Itu adalah pertama, etnik itu bertalian. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan etnik itu bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan adat, agama, bahasa, ras, dan sebagainya. Itu etnis ya. Kalau kultural, yang kedua adalah kultural, yaitu kultural itu berhubungan dengan kebudayaan. Misalnya, contoh film nih, kita membuat film. Film kita harus mengandung nilai yang kebudayaan, harus ada kebudayaannya yang tinggi. Itu kultural. Status sosial ketiga, minat. 4, 5, perkembangan kognitif, kemampuan awal peserta didik bersifat individual.
Selanjutnya, gaya belajar peserta didik yang visual, auditif, dan kinestetik. Motivasi, perubahan moral, perubahan sosial, perubahan emosi, perubahan spiritual, perubahan motorik, yaitu. Lanjut. Hak peserta didik. Tadi udah hak seorang guru, sekarang hak seorang murid. Ya. Hak seorang peserta didik atau disebutnya murid berhak memperoleh ilmu pengetahuan. Berhak memperoleh ilmu pengetahuan yang sudah diberikan guru kepada murid itu harus diambil, ya, dengan pengetahuan kita. Jangan ada orang mengatakan kalian jangan hanya pintar, tapi kalian harus cerdas, gitu kan. Ada mengatakan ke sana pintar itu karena pintar hanya dia banyak belajar, membaca, dan dia tahu. Kalau cerdas, dia mengetahui, belajar, dan dia memperoleh otaknya dengan yang udah dia ambil, dia peroleh gitu dengan kecerdasan dia. Kedua, berhak mendapatkan untuk mengembangkan diri. Ketiga, berhak mendapatkan teman. Empat, berhak mendapatkan perlindungan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari guru dan staf pendidikan. Lanjut. Kewajiban peserta didik itu wajib menghormati guru. Itu akhlak juga tuh, termasuk menghormati guru dan staf pendidik. Kedua, wajib menjaga kebersihan serta ketertiban di sekolah. Ketiga, wajib menaati peraturan yang berlaku di area sekolah. Keempat, wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jangan ya seperti yang pernah lakukan ya, gitu. Wajib menolong teman, guru atau staf pendidik. Kalau teman kesusahan, kita bantu. Kalau teman minta tolong, kita bantu. Kalau teman minta keilmuan, kita kasih ilmunya. Jangan pelit ilmu, gitu. Wajib memenuhi standar pendidikan. Di sini sebelum lanjut, nggak saya tulis, tapi saya tidak tahu ini masuk atau tidaknya, tapi saya ingin menyampaikan ya saja, walaupun di sini tidak ada PPT ini, tapi saya harusnya sih sebelum peserta didik gitu ya, tapi ini mungkin nggak apa-apa kali ya. Peran guru dalam atau peran pendidik dalam manajemen kelas itu ada juga. Pendidik adalah pemimpin di kelas, guru kan di kelas binaannya. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus mampu memanajemen kelas yang ia kelola dengan sangat baik agar tercipta kegiatan pembelajaran yang baik, kondusif, dan efektif. Pendidik harus mampu memimpin kelasnya dengan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran yang relevan. Ada ayat Quran ayat Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 31 menyebutkan sebagai berikut: Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari, yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat di atas memberikan pengarahan, ya kan? Pengarahan pada para pendidik untuk mengatur kelas yang diampunya dengan manajemen yang bagus
agar hasil dari proses pembelajarannya dapat menghasilkan tujuan pembelajaran pendidik Islam yang sempurna. Ini seorang pendidik dalam pendidikan Islam, ya kan? Dah, lanjut ke slide berikutnya. Peran pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peran pendidik ialah seorang yang menjadi suri tauladan dengan menginternalisasikan ilmunya dalam menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar. Sebagai pengajar yang dapat mengajak peserta didiknya menguasai seperangkat pengetahuan keterampilan tertentu dan melaksanakan program yang telah direncanakan. Dalil itu wal takum surat Al-Imran 104 ayat 4 ayat 104 wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah yang orang-orang yang beruntung itu. Untuk peran pendidik ya. Muridnya kurang tahu ya. Ya, mungkin coba selanjutnya apa ya? Kesimpulan ya, ini terakhir kesimpulan. Hanya simpel, pada prinsipnya peran pendidik dalam pendidikan ialah memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada seluruh peserta pendidik secara objektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami karakter peserta didik sebagai modal awal dalam menentukan langkah pembelajaran berikut. Dan peserta didik mewajibkan patuh dan berakhlak mulia kepada guru dan sekolahnya, para stafnya ya. Atau ya murid itu mempelajari adab dulu kalau dalam Islamnya gitu ya. Adab baru ilmu ya. Akhlak pendidik juga atau peserta didik itu takwa, rahma ya. Apalagi seorang pendidik peran pendidik atau guru harus sabar kepada muridnya yang susah diajarinnya atau ada yang tidak masuk ya, kita sabar, atau yang lainnya itu sesuai dari gurunya gitu ya. Yang penting murid itu patuh dan berakhlak mulia gitu, kepada guru. Jangan membuat guru marah ya, dan lain-lain. Ya, sampai situ saja ya kesimpulan dan presentasi saya. Sampai situ saja. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengar. Ya, maaf kelamaan 23 menit lah ya. Maaf kelamaan. Sekian dari saya. Walaupun jika ada banyak salah, saya mohon maaf. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.